Assalamualaikum, konnichiwa. Halo gengs, kali ini aku akan lanjutin cerita yang kemarin tentang ibu hamil di Jepang itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tentang cerita awal kehamilan di Jepang itu seperti apa, aku saranin buat nonton dulu video tersebut biar nanti pas nonton video yang ini ceritanya bisa nyambung. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. By the way, kemarin itu aku lupa kasih tahu ke teman-teman bahwa ibu hamil di Jepang itu setiap check up sering diambil darah. Kayak aku pertama kali itu aku diambil 7 botol darah, dan selanjutnya tinggal 4 botol, 3 botol, 2, dan terakhir sisa 1 botol. Pokoknya sering dia diambil darah tiap check up gitu. Dari darah itu nanti dicek setiap penyakit yang ada dalam diri kita itu apa aja. Jadi kalau misalkan terdapat beberapa penyakit dalam diri kita itu, dokter akan tanganinya itu dari awal kehamilan. Jadi pas nanti mau lahiran, insya Allah bayi sama ibunya aman-aman aja. So, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan dari judul video ini tentang persiapan menjelang persalinan. Untuk persiapan menjelang lahiran di sini itu kita akan mengikuti kayak premama atau persiapan sebelum menjadi ibu dan bapak. Di premama ini juga sang suami atau calon dari ayah harus wajib ikut, dan ini dilakukan di rumah sakit. Jadi di premama ini kita disuruh masuk dalam satu ruangan yang hanya ada aku, suami, dan perawatnya. Biar nanti kalau mau tanya-tanya soal masalah kehamilan yang lebih privat, kita bisa tanya-tanya di sini. Di premama ini pertama kita dijelaskan tentang manfaat ASI yang sangat baik bagi ibu menyusui dan sang bayi. Intinya mereka ingin sang ibu menyusui bayi itu dengan ASI dibandingkan dengan susu formula. Mereka juga tanya maunya kita itu gimana nanti, mau kasih susu formula atau menyusui dengan ASI. Dan aku di sini niatnya ingin memberi ASI. Dan kata perawatnya juga bisa ditambahin susu formula kalau emang ASI udah nggak cukup buat kebutuhan si bayi. Tapi di sini untuk nambahin susu formula itu kita harus ada anjuran dari dokter. Perawatnya juga itu jelasin tentang cara-cara pijat atau makanan-makanan apa yang bagus dimakan biar nanti ASInya lancar. Di premama ini juga mereka jelasin kalau pas nanti udah mau lahiran, sang suami nggak boleh masuk. Walaupun di sini sang suami udah bilang kalau aku nggak bisa bahasa Jepang, tetapi mereka tetap nggak bisa kasih suami masuk. Dan juga nanti kalau kita udah lahiran dan ada di rumah sakit, sang suami hanya boleh jenguk, nggak boleh tidur di rumah sakit. Hanya bisa jenguk di jam-jam jenguk saja. Jadi tiap malam itu yang tidur itu hanya aku dan si bayi di sebelah. Sang suami nggak boleh nginap di rumah sakit. Di premama juga kita disuruh ngisi berkas tentang mau ngambil kamar yang mana. Di situ juga tertulis agama kita apa, makanan yang dilarang atau makanan yang alergi. Jadi kita bisa tulis di situ semua makanan yang tidak boleh kita makan sama minum. Mereka juga jelasin tentang tanda-tanda jika sudah mau lahiran, seperti kontraksi, flek, pecah ketuban, dan sebagainya itu. Lalu mereka juga kasih tahu cara buat telepon pihak rumah sakit jika udah ada tanda-tanda yang tadi. Terus di premama juga yang tadi itu kita dikasih kayak kupon atau kayak kertas gitu, nanti kita bawa ke apotek yang ada di rumah sakit, lalu kita bayar di apotek tersebut. Kuponnya itu seperti ini, dan ini harganya yang tertera. Nanti kalau kita sudah bayar di pihak apoteknya itu, kita dikasih kertas yang paling kecil ini, yang model kayak gini, kita dikasih yang ini. Kupon ini itu berisi popoknya si bayi, tisu basah, kertas buat sampah popoknya si bayi, dan pembalut. Nanti kalau kita sudah dikasih yang ini, tinggal kita selipkan di Bustecho atau di buku panduan ibu dan anak, biar nanti kalau kita udah mau lahiran, nanti pihak dokter atau pihak perawatnya akan mengambil kartu ini di apotek. Lalu di premama juga kita sudah dikasih list untuk barang-barang apa aja yang kita bawa ke rumah sakit nanti pas sudah mau lahiran. Di rumah sakit ini juga kebetulan kalau mau lahiran itu perlengkapannya si bayi atau apapun yang dipakai si bayi itu kita nggak perlu bawa karena kita pakainya dari perlengkapannya yang di dalam rumah sakit. Jadi kita hanya perlu bawa barang-barangnya kita aja. Listnya itu dikasih kayak gini.
Di bawah ini nomor untuk hubungin tadi yang pihak rumah sakitnya sesuai jam, hari kerja. Yang perlu kita bawa itu ke rumah sakit ini ada perlengkapan berkasnya seperti busteco, KTP, hokeng atau kartu asuransi kesehatan. Baju untuk menyusui disarankan itu pakai kancing. Pakaian dalam kita, popoknya si bayi juga, handuk-handuk gitu, perlengkapan mandi, perlengkapan makan, tisu, dan yang ini tuh delivery bag cardnya itu yang tadi yang kita juga dapat yang tadi yang ini. Jadi ini kita selipkan di busteco. Terus terakhir itu kita disuruh bawa jam karena biar nanti pas bayinya udah lahir mau menyusui kita bisa atur jamnya, karena di sini tuh kalau bayi baru lahir harus menyusui sekitar 2 jam sekali. Aku pernah waktu di rumah sakit itu ketiduran dan bayinya ada di dalam baby room. Aku titip di baby room dan aku tidur siang. Dan di situ aku lupa memberi ASI dan aku dimarahi sama perawatnya. Nggak boleh gini-gini, nggak boleh ibu ini. Karena di rumah sakit di sini itu tiap bayi itu kayak ada catatannya gitu di strollernya si bayi. Kayak kalau kita beri ASI-nya itu jam berapa, nanti tiap perawatnya itu mau periksa catatan tersebut. Nanti kalau kita titip di baby room, perawatnya nanti ngeceknya di situ. Jadi kalau kita misalkan nggak beri ASI atau udah lewat dari 2 jam kita nggak kasih ASI pada bayi, kita akan dicari dan dimarahi sama perawatnya. Untuk catatan-catatan yang ada di dalam rumah sakit itu nanti aku ceritain di cerita yang selanjutnya tentang proses persalinan di Jepang itu seperti apa. Oke? Di premama ini juga kita ditanya-tanyain, nanti kalau suami kerja bisa nggak kita sendirian ngurus bayi? Nanti suaminya bisa bantu nggak si istri mau ngurus bayi? Pokoknya ditanyain tentang suami istri gitu kalau udah di rumah. BTW ibu hamil di sini tuh pada mandiri. Mereka datang buat check up baby aja di rumah sakit itu datangnya sendiri, bawa mobil sendiri, dalam posisi udah buncit, bawa barang-barang sendiri mau datang check up. Suami mereka itu kerja. Nah aku datang check up, sang suami setia menemani karena gak bisa bahasa Jepang, gengs. Jadi tiap mau check up suami harus minta izin dari kaisa atau perusahaannya. Terakhir, gengs, di Jepang itu kalau kita mau lahiran, biayanya itu sesuai jam lahirannya. Misalkan kita lahirannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu harganya biasa-biasa aja. Terus kalau kita lahirannya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, harganya sudah sedikit naik. Terus kalau kita lahiran dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, harganya yang paling mahal. Dan itu juga tergantung hari kerjanya. Jadi kalau kita lahiran itu di jam 5 sore sampai jam 12 malam, dan itu juga di hari libur kayak hari Sabtu dan Minggu, harganya lebih naik. Atau jam 12 malam sampai jam 8 pagi itu kita lahiran di hari libur juga, harganya sangat mahal. Karena di sini itu mau kerja atau mau apapun itu dihitung sesuai jam kerjanya. Dan kalau udah di luar jam kerja atau di luar hari kerja, biayanya itu sedikit naik. Kayak aku yang kemarin pas lahiran, aku lahirannya itu hari Minggu jam 00.21 malam itu. Jadi jamnya udah pagi dan di hari libur juga. Kalian bayangin berapa harganya? So, itu tadi dia cerita tentang persiapan proses lahiran di Jepang itu seperti apa. Buat teman-teman, jika suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tunggu juga untuk part 3-nya tentang proses persalinan di Jepang. Untuk part 3-nya atau part terakhir dari cerita ibu hamil di Jepang itu, di situ aku akan bahas tentang cerita aku waktu udah mau kontraksi lahiran sampai nginap di rumah sakit selama seminggu. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.